Di tengah misteri yang belum juga terpecahkan mengenai pelaku utama dalam video asusila berdurasi 19 detik itu, polisi telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Untuk mengungkap siapa dalang dari semua persoalan ini telah memasuki tahapan gelar perkara. Langkah ini menjadi pertimbangan polisi untuk menaikkan persoalan ini dari tahap penyelidikan kasus menjadi penyidikan. Lantas, benarkah polisi akan memanggil sosok wanita berinisial G yang diduga berada dalam video tersebut? Yang melaporkan adanya terunggah di media sosial Twitter, beberapa akun-akun di media sosial tentang video asusila yang mirip saudari G yang merupakan public figure. Ya, kemarin kita sudah lakukan penyelidikan. Kita memanggil saksi-saksi yang ada, baik itu saksi pelapor sendiri dengan membawa barang bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia miliki. Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita. Itu sudah kita klarifikasi. Juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Setelah itu ada juga beberapa keterangan-keterangan alat bukti yang lainnya kita kumpulkan. Dari itu semuanya kemudian dilakukanlah gelar perkara, ya, karena masih tahap penyelidikan. Kemudian digelar perkara kemarin sore selesai. Hasilnya adalah bahwa dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi sekarang sudah sidik, ya, sidik. Nantinya akan kita siapkan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa kalau penyidikan. Apakah saudari yang mirip G tersebut atau yang berperan di situ akan dipanggil? Iya, nantinya. Ya. Nantinya akan kita panggil semua, akan kita selidiki siapa orang itu. Karena kan di sini kan dipersangkakan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Juga pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya. Yang kita cari nanti di sini adalah siapa yang mengunggah pertama, termasuk yang membuatnya nantinya. Heboh video asusila yang menyeret nama artis cantik Giselle Anastasia ini terus menjadi perbincangan publik. Berhari-hari, sosok Giselle menjadi trending di berbagai macam lini media sosial. Tak hanya orang dewasa, video asusila ini juga menuai rasa ingin tahu anak dan remaja. Hingga kini, adegan tak pantas itu kabarnya telah ditonton lebih dari 49 juta penayangan. Kondisi ini sudah tentu membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia turun tangan. Karena jika terus dibiarkan, video ini akan memberi dampak psikologis bagi kejiwaan anak-anak. Jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap juga lelucon yang sekarang ini terjadi. Karena 49 juta loh. Trending. Waduh, gimana ini? Angka saya itu sudah melewati tadi 45 juta pornografi. Ini sudah menjadi guyon, bayangkan. Siapa lagi nawar loh? Siapa lagi? Tadi disebut itu. Siapa lagi? Ya Anda kenal semua itu. Ini. Terhadap peristiwa ini, saya melihat dampaknya. Siapapun yang ada di dalam video itu, yang diduga-duga si A, si B, si C, siapapun, ya, apakah dia artis atau tidak artis, kalau itu menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk mengeksploitasi gambar-gambar orang dewasa untuk disebarkan secara lelucon, ya, karena di data-data itu masih menawar-nawarkan juga gitu. Siapa yang mau lihat ini itu dilakukan oleh remaja. Nah, yang kami lihat adalah dampaknya. Hitungan beberapa jam saja sudah jutaan anak yang mengakses itu. Hitungan beberapa jam saja sudah jutaan anak yang mengakses itu. Biar gimana di masa sekarang kita memang nggak bisa menghindarkan anak dari konten-konten yang berbau seksual atau pornografi karena aksesnya itu sangat mudah sekali. Walaupun kita udah pakai parental control, banyak banget platform yang mencoba untuk bikin iklan pop up gitu keluar supaya anak penasaran.
Di sini sih peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi sedini mungkin, bahwa rasa terangsang itu wajar, bahwa seksualitas itu memang dimiliki semua manusia, tapi gimana kita bisa menjalankan hal itu dengan bermoral, gimana kita bisa membedakan baik dan benar. Terutama di kasus ini sih mulai dari orang tuanya, dalam artian kita coba berempati terhadap kasus ini. Kecepatan dunia digital terhadap beragam hal yang tengah terjadi membuat sejumlah selebritis yang memiliki anak merasa perlu membatasi sejumlah tayangan juga informasi yang diperoleh secara daring. Lantas, benarkah jika pasca beredarnya video asusila itu, sejumlah selebritis kini menjadi lebih overprotective mengawasi buah hati mereka saat memainkan gadget? Kalau memprotek 100% kayaknya agak sulit ya. Tantangannya sebenarnya di satu sisi ini adalah teknologi yang dimana generasinya mereka kan beda sama kita dulu. Kalau zaman kita memang belum ada barang-barang ini gitu kan. Tapi kan di eranya mereka nggak bisa dihindarin dan bahkan nantinya di kemudian hari ini akan jauh lebih daripada sekarang gitu teknologi ini. Nah, gue emang ngebatasin banget sih soal anak. Sekarang beberapa platform kan juga sudah menyediakan menu buat khusus anak-anak dan waktu juga, dan ya BO itu penting sih, bimbingan orang tua pada saat sulitnya. Kadang-kadang mereka udah ngerasa yakin gitu, terus kita lepaskan, tapi tetap pasti ada bocor-bocor halusnya. Jadi kadang-kadang ya aku berusaha dampingin terus, nekenin ke Sienanya, Ines juga nekenin ke Sienanya gitu, kalau buka kamu pilih sendiri, kalau kontennya ada hubungan yang terlalu remaja dan ya terlalu udah bukan umurmu, ya kamu sendiri yang ngekat gitu. Kalau emang untuk treatment ke anak, kalau emang at all nggak boleh sama sekali juga kesian, anak kita jadi kuper nantinya gitu. Nah, tinggal kita gimana caranya kita batasin waktunya. Sama sekarang beberapa gadget ada kids mode-nya tuh, jadi mode anak, jadi emang lebih ramah anak lah gitu. Dan gue hindarin akses ke kadang-kadang konten-konten begitu adanya kayak malah di sosial media gue, adanya malah di kayak di tempat iklan di mana gitu, nongol tiba-tiba gitu iklannya apa, tiba-tiba ada kontennya yang agak-agak berbau pornografi gitu. Nah, gue lebih batasin ke arah konten-konten yang ada di handphone atau tablet anak-anak gue. Gimana ya? Enggak, gue lebih suka straight to the point aja. Pokoknya apalagi kan anak gue cewek-cewek nih, 3 kan, cowok cuma tuh, cewek-cewek 3, kalian pokoknya yang boleh ini, nggak boleh ini, udah langsung gitu aja, langsung to the point. Karena anak-anak sekarang kalau kita ambangin kayak model orang tua kita zaman dulu, nggak boleh. Ya kenapa nggak bolehnya? Harus dikasih tahu alasan. Nah, jadi gue lebih ke nggak boleh karena ini, nggak boleh karena ini gitu, lebih ke situ aja sih, lebih ke penjelasan. Kita sebagai orang tua yang menjadi pintu untuk anak-anak mendapatkan informasi gitu. Dan mau memang ya itu terbuka sekali atau tertutup sekali, balik lagi gitu. Itu memang dari pihak orang tuanya masing-masing. Kalau memang orang tuanya memberikan ruang untuk anak-anak yang mencari celah untuk nonton tontonan tersebut, ya berarti kan memang dari orang tuanya. Jadi memang sebenarnya atau mungkin kalau memang ya. Rendra kebetulan lagi melihat, kita langsung ganti channelnya sih, biasanya. Atau ganti konten yang lain, Iya. langsung ganti aja. Kita belum kasih dia medsos ya. Yang kedua, tayangan yang dia tonton kita harus tahu, kita pantau gitu. Dan kalau bisa nontonnya bareng sama kita. Dan di waktu-waktu tertentu, jadi bukan seperti kayak seharian Betul. pegang gadget dan terus nonton jadi lepas kontrol gitu. Kita sih kalau buat Rendra sama Malik ya, kalau kayak Instagram apa, kita sih belum kasih Belum, lihat iya. dia ya. Mungkin YouTube ya. Kalau YouTube pun kita pilih-pilih yang memang buat anak-anak, dan kita lebih coba cari yang ada nilai-nilai Islamnya gitu ya kan. Banyak sekarang kan teman-teman juga buat itu. Jadi dia bisa lebih tambah ilmu, bacaan Quran misalnya, murotal yang Islam juga banyak, yang buat kartun misalnya seperti itu. Kita coba lama-lama dia bisa hafal juga gitu pelan-pelan. Dan kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Dan kita terus doakan anak-anak, terus pantau, apalagi sekarang zamannya daring semua, otomatis anak-anak dekat sekali dengan gadget. Tapi itu pun pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan dan harus dengan pantauan orang tua tentunya, supaya anak-anak ini merasa ini adalah hal yang memang perlu diketahui, tapi jangan sampai bablas gitu, jangan sampai
anak-anak ini menjadi penasaran, kepingin tahu, mencari tahu sendiri, jadi lebih baik berbicara dengan orang tua. Gitu, saya pun khawatir, saya pun terus berdoa, mendoakan semoga anak-anak saya, anak-anak semua lah di seluruh dunia ini terlindungi gitu. Terus juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk, apalagi sampai terkena pengaruh yang tidak baik gitu kan. Makanya dari usia sedini mungkin kita terus menanamkan ilmu agama. Terus juga di usia anak yang sudah mulai berkembang gitu ya, sudah mulai diajarkan sex education. Jadi ini sesuai usianya kan, misalkan anak-anak 3 tahun itu sudah mulai tahu bagian tubuhnya apa saja. Usia 5 tahun itu sudah mulai tahu mana sih yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang gitu sama orang lain. Ruben Onsu akhirnya bertemu dengan ayah pelaku perundungan terhadap anak laki-lakinya. Lantas, benarkah jika Ruben akan terus menempuh jalur hukum untuk menuntaskan permasalahan ini? Dan dalam Hotshot Extra akan mengupas sederet selebritis yang pernah bertemu dengan pelaku bullying. Dan benarkah jika demi membuat efek jera, jalur hukum dianggap lebih ampuh untuk menghentikan aksi bullying? Sesaat lagi, hanya di Hotshot. Maafkan ya, sesama manusia sudah pasti saya maafkan. Tapi bagaimana ke depannya ya pasti kalau dari saya dan Bang Winola tetap ya proses hukum berjalan.